tapi perang moral. Benar, kelihatannya diam-diam. Tapi bahaya ini. Kalau kita diam aja, kapan merdeka lahir batin? Jadi berhasil ngerjain bangsa kita sampai sekarang ini loh. Coba saya tanya, masa kalau nggak pakai cara Arab nggak bisa masuk surga? Apa surga itu miliknya orang Arab? Tapi perang moral. Benar, kelihatannya diam-diam. Tapi bahaya ini. Kalau kita diam aja, kapan merdeka lahir batin? Jadi kampanyenya mereka itu pakai surga, pakai neraka, pakai pahala, kurang lebihnya begitu ya, Bapak ya? Jadi sekarang yang disponsorkan, yang dikampanyekan, ini ya saya nggak nyalahkan orang Arab, tapi yang salah kita sendiri, bangsa sendiri. Mosok kalau kita itu nggak pakai cara Arab nggak masuk surga. Padahal kita punya hak dan kewajiban yang sama di dunia, di hadapan Tuhan. Di dalam negara kita juga punya hak dan kewajiban yang sama di bawah naungan pemerintahan kita. Ini ada yang masih salah penataan ini mulai presiden pertama sampai sekarang ini belum dibenahi, belum dirapikan. Kesalahan ini sampai sekarang. Untung saja kok saya ini orang kecil, jadi nggak punya kekuatan apa-apa. Nah, apabila pemerintah membutuhkan atau mau tanya atau mau ngasih keterangan, silahkan. Kalau menurut orang Jawa, Bapak, konsep surga neraka itu gimana? Menurut ajaran Jawa sama ajaran Arab kan kayaknya kan beda gitu. Budaya spiritual Arab mengatakan bahwa surga itu nanti setelah mati, ketemu bidadari, disiksa, dan lain sebagainya gitu. Iya. Nah kalau Jawa gimana, Bapak? Kalau mengatakan tentang bidadari, di Arab nggak ada bidadari. Bidadari itu yang ada bidadari ya Allah Jawa bisa mengatakan bidadari. Nah, surga bagi saya tidak hanya besok. Sekarang saja ada surga. Surga itu apa? Surga itu enak, kepenak itu surga. Nah, kalau di dunia kita ingin surga di dunia ya jangan bodoh. Jangan menjadi orang bodoh. Makanya pendidikan harus ditingkatkan. Karena apa? Orang pendidikannya rendah, berarti SDM-nya rendah. Enggak bisa. Sekarang orang bodoh itu lemah. Dibilangi, kowe nek ora gemelok cara Arab, besok ora munggah swarga. Sudah takut. Kalau kamu enggak pakai cara Arab, besok enggak munggah swarga loh. Padahal yang bilang itu sekarang sudah orang Jawa sendiri, sudah bangsanya kita, bangsa kita sendiri. Nah ini yang dogma, yang doktrin generasi Indonesia ini sekarang ini orang Indonesia dulu, orang Indonesia sendiri. Orang Arab nggak berani sekarang. Jadi orang Arab sudah berhasil berhasil ngerjain bangsa kita sampai sekarang ini loh. Coba saya tanya, masa kalau nggak pakai cara Arab nggak bisa masuk surga? Apa surga itu miliknya orang Arab? Terus kalau mau ini nyumbang ini untuk kegiatan Arab ini dapat pahala. Pahala dari mana? Ganjaran kondi. Sedangkan yang sudah budal kaji 3 kali, 4 kali sampai 5 kali, nggak pernah beliau mendapatkan ganjaran dari Arab. Apa tiap tahun dapat sumbangan dari sana? Apa ekonominya ditanggung ke Arab? Enggak. Ini ada tetangga ini. Kaji sudah 3 kali. Nyatanya ya tani ya tetap tani. Nah, karena apa? Kita ini digepuk dengan senjata
senjata pikiran. Nah, kita takut, ditakut-takuti neraka dan diiming-iming surga. Nah, kita sudah manut karena kita, kenapa kita kok nggak mau kompak mikir tentang ini? Apalagi orang kecil, wong pemerintah aja kena kok. Contohnya, loh, kita ini negara Indonesia ini berdasarkan Pancasila, sudah diakui dunia. Bangsa yang berdasarkan Pancasila, yang berkembang kok budaya asing, bukan budaya Pancasila. Untung ini sudah turun lagi ini P5 ini. Ini sangat menguntungkan. Ini tidak hanya kebetulan, memang sudah waktunya. Kita kembali ke milik kita masing-masing. Nah, yang saya minta supaya bangsa-bangsa kita, ya orang-orang tua-tua, orang sepuh-sepuh, jangan tinggalkan milik kita sendiri. Nek Bopo sering ngendikan, saat ini kan kathah wong Jawa lali Jawane gitu. Artinya agama apa saja tidak masalah, yang penting gone dhewe ojo ditinggal. Ojo ditinggal, gitu ya. Punyaan kita yang pribadi, jati diri kita itu jangan sampai ditinggal, jangan ikut-ikutan menjadi budayanya orang lain gitu. Kurang lebihnya begitu ya Bapak ya. Iya. Terus ngeten Bapak, misalnya ngeten ngene spiritual Jawa niku, kinten-kinten enten ajaran khusus napa mboten? Misale bab ndedonga gitu, nenuwun gitu niku pripun Bapak? Wonten ngeten. Tentang berdoa, tentang donga niku kata-kata tidak harus sama, tapi tujuannya yang sama. Bahasa tidak harus sama, tapi tujuanlah yang sama. Lah, sampai bisa berdoa, sampai dan lain. Di Jawa ini ajaran spiritual, ajaran budaya Jawa ini bertahap. Jadi tidak hanya satu lembar saja, bertahap. Karena kalau di sini, di SS, khususnya di SS ini aja, tentang kemanusiaan manusia itu ada 6 tataran manusia. Ya, contohnya itu. Jadi tidak sama. Nah, berdoa, kenapa kita kalau berdoa tidak pakai bahasa kita sendiri? Karena tidak terbiasa. Kenapa? Nek berdoa kok. Nah, doa itu yang panjang dan yang pendek itu sama. Apalagi orang mau tujuan baik, tujuan jelek saja ya berdoa kok orang itu. Entah minta restu siapa. Contohnya gini, orang yang mau mencuri ya berdoa. Nah, semoga mencuri itu tidak tertangkap, tidak ketahuan. Itu berdoanya orang mencuri. Nah, orang yang jaga juga gitu. Yang juga orang yang menjaga ya berdoa supaya aman, tidak ada pencuri. Tapi yang lebih bahaya, yang bahaya itu yang penjaga hubungan dan pencuri ini yang berat itu. Itu rusak. Ya rusak jiwanya, ya rusak negaranya. Ini bakal berarti tangklet. Mengapa malam Selasa Kliwon niku lan Jumat Kliwon dianggap waktu penting dalam kejawen? Iya. Pripun, Bang? Ampun. Sampun. Matur suwun. Teng kejawen ajaran Jawa dina niku wonten neptune. Dina niku wonten kejayaan. Mulane nek wong Jawa, patokan Jawa ngitung dina sampai dadi sasi sampai dadi taun, dadi windu. Misale tahun Jawa niku patokane dina.
Nah, dina iku ana neptune. Saiki rata-rata nek Jumat Kliwon karo Selasa Kliwon dianggap dina sing sakral. Tapi ora kabeh, Mas. Nah, ana sing nyakralno Sabtu Pahing. Nah, nek Selasa Kliwon disakralno Selasa Kliwon iku saiki diarani Selasa Kliwon. Nek biyen nek ngarani Anggara Kasih. Nah, Anggara Kasih dina 11. Dina 11 iku sakral kanggo nyuwun sih kawelasane sing maha gesang, kang maha kuwasa. Nah, sakrale nek Jumat Kliwon iku wong Jawa ngarani dina Jumat iku ana 3 sing diarani Jumat Agung. Disakralno nek malam Jumat Kliwon iku iso gampangno kanggo sinau samubarang, khususnya sinau tentang spiritual. Nah, nek Jumat Legi disakralno kanggo nyuwun tambah rezeki. Tapi nek Jumat Wage disakralno kanggo kirim donga ahli kubur utawa leluhur sing wis tinggal dunya. Ini Mbah, lanjut lagi Mbah. Bagaimana sih Mbah pentingnya meditasi dan hening dalam ajaran kejawen? Sangat penting, Mas. Gimana? Nah, iya. Meditasi dan hening itu sangat penting. Karena kita mengarah ke Tuhan. Tuhan itu sifatnya gaib dan suci. Makanya kalau meditasi awalnya harus bisa tenang, meneng. Nek wong Jawa ngarani meneng. Nek urung iso meneng ya berarti urung iso menep. Nek wis iso meneng, engko lagi bisa menep. Nek wis menep, wening, bening. Ora kok belajar spiritual wong penghayat belajar hening, belajar meneng kok malah kayak pemain jaranan. Lah, kita ini yang diajari tentang roh. Nah, makanya tadi saya sudah bilang, belajar kerohanian belum tentu mengarah ke ketuhanan. Kalau sudah di situ harus lebih jeli, lebih teliti. Wong bertuhan kok tambah pencolotan, tambah gak karu-karuan, kayak kuda lumping. Terus menengi kapan? Menepe kapan? Terus weninge kapan? Makanya kalau orang Jawa kalau dibilang semedi, sekarang istilahnya meditasi ya. Meditasi itu setelah istilah nasional, internasional. Tapi ndak wong Jawa mangsah semedi. Semedi ku kudu iso meneng. Nek wis meneng iso menep. Nek ora iso meneng ya gak iso menep. Dadi kudu iso ngosongno pikir. Ngosongno pikir lah. Saiki wis akeh kedai kopi. Ayo ngopi. Itu sebetulnya sekarang ini sudah perlambang. Ngopi ku apa? Istilah Jawa Joko Kirata basa Jarwa dosoke ngopi, ngosongno pikir. Ayo ngosongno pikir belajar. Ini kahanan-kahanan itu kalau bisa menerima. Jadi meditasi harus menep, harus bening. Kalau nggak bisa diem, nggak bisa, ya misalnya kita meditasi ngomong, esok kapan? Wong kita bertuhan lah, bertuhan kok ngomong ya, ayo gak menep pikirannya. Sing petuk apa? Ya pegel. Ngomong wae kalau Tuhan itu tidak bisa mau dipanggil dengan omongan keluar dari bibir, apalagi dari pengeras, malah berisik itu. Ini yang salah kaprah. Bangsa kita kehilangan kepercayaan diri ini. Dianggap yang milik kita sendiri, mereka gak nganggep pengeras, dianggap orang gaya. Monggo den itu malah sing kleru. Nggih, monggo.
Berarti dalam meditasi itu sendiri nggak ada gerakan-gerakan tertentu gitu, Mbak? Maksudnya ada mungkin harus duduk sila atau bagaimana gitu? Ya, iya, iya, iya. Meditasi itu kan diem toh. Oke. Diem, setelah diem nanti ada tata cara. Kalau di orang umum yang nggak ikut belajar ya nggak tahu, nggak ngerti tata cara. Tadi diem bukan hanya diem, bukan hanya diem lahirnya saja. Nah nanti gerakan, tentang gerakan, nanti kalau ada gerakan pasti ada.